Ya, besok malam pas 25 Desember 2021 Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura di leg kedua semifinal AFF Cup 2020. Ya, seperti kita lihat sebelumnya di partai semifinal pertama, ya, pilihan strategi yang dilakukan Sintayong adalah strategi hati-hati, ya, dengan pola seperti menahan Vietnam, ya, 5-4-1 dengan 3 back di belakang, ya, dengan digantikan oleh Elkan Bagot di babak kedua, ya. Dan kita tahu dengan strategi ini ya menjaga ya timnas hati-hati dengan serangan baik Singapura yang ternyata kecolongan juga ya, meskipun sempat unggul melalui permainan apik cutback dari Asnawi kepada Witan Sulaiman yang menjadi gol indah. Nah, berikutnya adalah kita bisa melihat Singapura itu tim yang terorganisir ya, bertahan rapi dan melakukan serangan balik dengan rapi juga ya. Lalu set piece-nya juga jadi usaha mereka yang maksimal di set piece ya untuk mencetak gol. Nah, sedangkan ya timnas yang kita prediksikan sebelumnya akan tampil menyerang seperti saat melawan Malaysia ternyata tidak. Ya, dengan aturan gol tidak ada gol tandang gol kandang, maka harus menang. Ya, berapapun skornya harus menang. Dan itu saya yakin ya untuk leg kedua ini akan full total menyerang seperti lawan Malaysia. Nah, formasinya itu kita bisa prediksi ya, bisa 4-4-2 seperti saat lawan Malaysia ya kan, atau 4-3-3 seperti saat melawan Kamboja ya. 4-4-2 jika lawan Malaysia, maka formasi 4 back-nya ya, Asnawi di kanan, ada Fahrudin dan Dewa di tengah, kemudian Pratama Arhan di kiri ya. Di depan duet Rahmat Irianto dan Kambuaya menjadi andalan. Ramai Rumake dan Irfan Jaya siap menjadi pemain sayap ya. Witan di belakangnya striker antara Ezra Walian atau Dedi Setiawan. Dan di babak kedua ya, Egi kemudian Elkan Bagot ini di foto akan cocok ya. Elkan Bagot ya, meskipun larinya tidak terlalu cepat tapi cocok untuk menghadapi set piece Singapura ya. Sedangkan Egi tentu bisa menjadi pengganti Ramai Rumake ya, yang mainnya kadang kurang terkontrol ya, agak keras ya, yang kartu kuning mudah ya, makanya dia diforsir aja di babak pertama untuk mengacak-acak yang mengajak lari pemain Singapura ya. Di babak kedua baru diganti Egi yang lebih skillful ya kan, dan dia lebih bisa bekerja sama ya dengan Witan karena sejak usia 17, 19 itu sudah bersama sebagai sebuah tim ya. Sedangkan formasi kedua yang menyerang seperti saat melawan Kamboja bisa dengan 4-3-3 ya, dengan formasi yang sama ya, atau ada sedikit perubahan ya. Di belakang ada Fahrudin dan Rido ya, sedangkan Dewa ditarik ke tengah untuk mengapit Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya ya. Dan di depan ada Trisula ya, Egi, Witan dan Dedi atau Ezra. Nah, itu dua alternatif formasi menyerang yang bisa diandalkan oleh timnas ya, karena ya mau nggak mau ya harus menang ya, kalau nggak menang ya nanti bisa kalah. Sedangkan dari pihak Singapura ya, strategi alternatifnya ya cuma bertahan dan serangan balik ya, itu sebagaimana yang disampaikan pelatihnya Yoshida dari Jepang, bahwa permainan Indonesia itu tingkat tinggi, artinya mengandalkan kecepatan pemain, lari jangka pendek, kemudian intensitas yang tinggi, yang tentu ya harus didukung dengan stamina yang prima begitu. Nah, sedangkan Sintayong sendiri sangat kecewa ya dengan hasil kemarin karena sudah sempat unggul kemudian disamakan ya, formasi yang dia inginkan ternyata tidak jalan, sehingga ya wajar saja Sintayong cukup kecewa. Tapi dari ahli strategi semacam Sintayong ini ya, kita yakin akan ada strategi-strategi baru dengan melihat langsung ya kemampuan pemain Singapura ya, sebagaimana yang dilakukan saat melawan Malaysia
Ya, dia melakukan kontra strategi yang sangat baik, dan memang ya sebenarnya Indonesia lebih diunggulkan 55-45% lah dari banyak para pengamat, karena memang kualitas individu, kualitas tim ya memang lebih bagus. Ya, pemain Singapura ya sangat terbatas, itu saja yang diandalkan ya anak-anak Fandi Ahmad aja yang tampil bagus ya, Ihsan, Irfan itu. Yang lain itu tampil sangat standar. Ya, ini pertandingan yang tentu sangat berarti ya bagi kedua tim, karena meskipun generasi emas Singapura itu sudah habis ya, macam Along ya, Noh Alam Syah, kemudian didukung para pemain asing naturalisasi ya, kemudian ada beberapa nama yang main di Liga Indonesia kan dulu, Baihaqi, kemudian siapa nama banyak ya. Sekarang pemainnya mayoritas adalah pemain lokal ya, hanya ada satu pemain naturalisasi yaitu Song Uyong ya, dari Korea juga. Ini kan lucu ya. Ya, kemarin wasitnya Korea, ofisialnya Korea, ada pemain naturalisasi Singapura juga dari Korea. Nah, inilah uniknya pertandingan semifinal kali ini. Nah, ini kita lihat generasi muda baru ya, timnas Indonesia itu benar-benar menjanjikan ya, sehingga apapun hasilnya ya, kalah atau menang di semifinal, mari ya kita ajak ya pengurus PSSI untuk menghargai proses. Ini proses yang sedang berjalan ya. Sintayong membangun tim ini dari nol, dari pemain yang muda-muda sekali ya kan. Ya, kalau Piala AFF gagal dipecat ya kapan majunya? Ya karena targetnya harusnya bukan itu. Nanti kan tahun depan ada kualifikasi Piala Asia, itu yang seharusnya jadi target utama ya, bukan hanya AFF. AFF itu ya sudah antara saja lah. Kalau untung ya menang, kalau enggak untung ya. Ini analisisnya sambil ngomong bayi ya, jadi ada suara nangis. Maklum studionya di rumah. Ya, kita lanjutkan ya, bahwasanya ini adalah tim masa depan Indonesia yang saya yakin dengan adanya pemain naturalisasi, ada 4 yang diproyeksikan, itu akan bisa meningkatkan level ya, bukan lagi ASEAN tapi sudah level Asia. Ya, dengan adanya Ragnar Oratmangun yang pemain sayap dari GA Eagles ya, divisi utama Liga Belanda, menggantikan Kevin Dix yang ternyata posisinya ya bek kanan ya, sama dengan Sandy Walsh. Kemudian Mes Hilger dari FC Twente, ini jelas kelas 1 klubnya. Dan Jody Amat yang kemudian juga di tim kelas 1 ya, di Liga Belgia. Nah, itu diproyeksikan akan melengkapi ya, memperkuat ya, terutama kelemahan-kelemahan yang ada di tim ini, yaitu ya bola udara ya, kemudian set piece ya, dengan pemain-pemain jangkung itu tentu saja harapan Sintayong ya itu tidak menjadi kendala, sehingga bisa menyerang dan mengalahkan lawan-lawannya secara tim. Ya, demikian analisis kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.